pemirsa LDS TV, di tempat inilah akan berlangsung BIMTEK Tanaman Pangan yang juga akan dihadiri oleh anggota DPR RI dari Komisi 4 yaitu Bapak Sudin SE, dan juga akan dihadiri oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Bapak Sumarsono. Dan acara BIMTEK kali ini juga dihadiri oleh Gapoktan dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Iya, pemirsa LDS TV, saat ini kita akan berbincang bersama warga yang juga ikut datang di acara BIMTEK Pertanian kali ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Nasib Muhammad. Bapak Nasib. Bapak, gimana nih Pak perasaannya bisa ikut BIMTEK kali ini? Senang sekali karena panen kita cukup berhasil. Maka dari itu saya sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih atas partisipasi daripada pemerintah Lampung Tengah yang sementara ini bisa membuat produk pertanian kita menjadi bagus. Oke, jadi kita senang ya Pak ya bisa ada acara BIMTEK seperti ini ya. Oke, ini semangat sekali nih Pak. Ini dari mana Bapaknya? Dari kampung sini. Dari kampung sini, semua dari kampung sini. Oke, selamat masyarakat petani semua ya Pak ya. Di Simbar Waringin 11F. 11F. Oke, pemirsa LDS TV, inilah beberapa peserta yang akan mengikuti BIMTEK Pertanian kali ini. Ikuti terus perjalanan kami di LDS TV. Bimbingan teknis pertanian tanaman pangan penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan di Aula BBI yang berada di Kampung Simbar Waringin, Kecamatan Trimrejo, Minggu 26 Februari 2023. Acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin SE, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, Gapoktan, KWT, dan masyarakat petani yang ada di Lampung Tengah. Sumarsono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sudin SE ke Lampung Tengah. Selain itu, Sumarsono mengatakan bahwa peserta yang hadir berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti Gapoktan, KWT, komunitas petani milenial, dan masyarakat. Sumarsono mengatakan bahwa bila ingin memajukan pertanian harus dilakukan oleh semua elemen, terutama generasi muda juga harus mencintai profesi sebagai petani agar ada regenerasi untuk bidang pertanian. Sumarsono juga mengingatkan agar petani tidak hanya menjual dalam bentuk gabah saja, tetapi juga menjual dalam bentuk produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Pertama dan yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula BBI Balai Benih Indonesia Lampung Tengah ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kedua kalinya sholawat dan salam adalah selalu kita saja lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, karena syafaatnya di yaumul kiamah. Saya mewakili semua teman-teman ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sudin SE selaku Ketua Komisi 4 DPR RI. Di DPR RI itu ada 12 komisi ya Ketua ya, 11 komisi. Salah satunya adalah beliau ini. Dan kebetulan bidang pertanian yang sangat dicintai beliau. Beserta Dirjen Tanaman Pangan dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Cekvi, Kepala, nggak ada tanding ini,
peneliti pangan, riset yang akan membuat kita maju. Mewakili Pak Kadis Provinsi, Kepala Dinas Provinsi, Kepala BPI Lampung Tengah, diwakili oleh siapa namanya? Roni, Bapak dan Ibu dan Bapak Mulia Benih MSP Profesor Surono Danu yang sangat saya hormati dan banggakan, Bapak Sutono. Pak Sutono ini pangkat los. Pertama mantan sekda, kemudian sekarang masih kepala penyuluh pertanian Provinsi Lampung. Sangat saya hormati. Dan ini spesial ada petani milenial, komunitas petani milenial, Pak. Baik, Grace, saya setiap ngumpulin orang di Timurjo ini sing teko wong tuwek-tuwek. Maka kami kemudian membentuk petani milenial yang saya gadang-gadang selalu saya gemakan, dan salah satu orangnya Dwinan Rahmani. Berdiri Mas Dwinan. Ini petani milenial yang nanti akan kita buat komunitas petani milenial Lampung. Nah, supaya nanti ada regenerasi terhadap para petani ini. Sing tua-tua wis arep mati, saiki sing nom-nom sing rong gelem mundur ning sawah. Sementara Ketua Komisi 4 hari ini mau panen raya, mau terjun ke sawah. Anak-anak kita sampai hari ini takut gak glowing, sehingga takut ke sawah. Sementara Ketua DPRD hari-hari di sawah. Karena saya paling takut kalau rakyat, seperti pesan Bung Karno, jangan biarkan rakyatmu lapar. Pada saat rakyatmu lapar, maka semua akan gaduh dan repot. Beberapa kali diskusi 5 tahun yang lalu, MSP Group memprediksi akan terjadi perang pangan. Makanya Ketua Komisi 4 gak bakalan dilepas sama PD Perjuangan, dan pasti dipercayakan sama orang yang betul-betul mengerti pertanian dan mau membela petani. Makanya Pak Sudin mau diapain ini tetap Ketua Komisi 4. Padahal beliau ditawarin jadi apa aja, nggak mau. Saya mengurus rakyat saya, petani saya. Itu Pak Sudin. Dan PD Perjuangan kebetulan saya kader, diperintahkan untuk menjaga pangan bangsa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sudin SE yang saya nggak tahu lagi sudah dibantu apapun Kabupaten Lampung Tengah itu melalui memo Bapak Sudin SE. Dan kebetulan beliau juga sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Hari ini yang hadir Ketua, Sekretaris, dan beberapa fungsionaris DPD hadir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya sengaja mau panen benih padi MSP yang nantinya benih ini akan dibagikan lagi kepada para petani untuk ditanam gratis, tis Pak. Setiap musim tanam saya akan bagikan 10-15 ton benih padi MSP gratis, tis. Apalagi hari ini saya sudah didampingi oleh petani milenial Dwinan Rahmandi untuk Trimurjo. Saya persilahkan nanti yang mau benih padi MSP berkoordinasi dengan Erma sama Pak Dwinan Rahmandi, ya, Pak Sutono juga. Silahkan dicatat nandure piro, nanti dibagi bibitnya. Benihnya kita panen ini di rumah kemarin juga sudah kita panen di sebelah sana. Saya menyiapkan musim tanam depan 15 ton yang akan kita bagi gratis, tis. Dan padinya nanti juga akan kita beli, ya Pak. Parine ditunggu harga umum. Lek uang tuku 5.000, MSP akan beli 5.100.
MSP akan dibeli 48, tapi sing MSP tok. Iyalah. Ya kan? Itu kami berikan bentuk pengabdian kami kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ya Pak? Itu ya Pak ya. Nanti yang hadir kalau yang mau DP pakai MSP silakan hubungi Erma sama Mas Dwina. Koordinasi nanti antara Erma, Mas Sutono, Mas Dwina melalui Pak Yatun juga boleh. Nanti catatan di Pak Yatun. Hari ini sengaja Komisi 4 saya udah dimarah-marah Pak sama Pak Sudin. Beliau ini orang yang berbasis kinerja. Nah, ini juga tugas daripada Mas Dwina dan teman-teman milenial untuk membina para petani ini bagaimana mengemas sendiri kelompok-kelompok ini sehingga mereka tidak jual gabah, tetapi bagaimana menjual produk turunan daripada gabah itu. Nah, itu tugas Mas Dwina sama saya tentunya nanti. Kita berkolaborasi petani milenial menjawab tantangan zaman, yang mana jangan lagi rakyat kita, petani kita menjadi objek daripada para pemilik modal kaum kapitalis itu, tetapi bagaimana kita bisa berdaulat, berdikari dan berkepribadian seperti Trisakti daripada Soekarno itu. Kita harus berdaulat pangan. Artinya berdaulat kenapa? Kita tidak akan impor, mengemis-emis sama luar negeri hanya karena mau impor, karena beras kita nggak ada. Kita harus berdikari, karena kita harus berdikari baik benih, pupuk maupun pestisida, dan itu bisa kita. Dan kita harus berkepribadian. Budaya kita sudah diajarkan dari kecil, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tetapi rata-rata kita masih sampai hari ini separing-paring. Apalagi ini tahun politik, hati-hati, semua orang akan baik, semua orang akan ramah, semua orang akan menjadi dermawan. Ya Pak? Hati-hati mulai pemimpin tahun politik. Lihat track recordnya. Jangan hanya karena uang itu kemudian sampai saat ini tadi saya tekor ini viral sopo Panggah Marsono ya. Aku sampai bosan dengan sama dia. Harapan saya itu Pak Sudin ini bukan DP-nya, coba bayangin. Karena ditugaskan untuk urus rakyat, perasaan saya sudah 3 kali di tempat ini Pak Sudin. Pak Sudin itu gak ada yang sampai pilih Pak Sudin ini, gak ada yang pilih sampai Pak Sudin ini. Karena Pak Sudin itu DP-nya DP 1 Lewa, Keruwi, Kota Agung sana. Tapi karena cintanya sama rakyat, beliau tidak membedakan memilih atau tidak, tetap diurus sama Pak Sudin. Pak ya? Secara saya itu disampaikan, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata dan hilaf dari saya sebagai manusia biasa, dan kepada Allah saya mengampun. Sekali lagi selamat kepada Pak Dirjen yang akan mengadakan bimbingan teknis pertanian tanaman pangan, penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sudin SE yang begitu besar kepeduliannya kepada rakyat, terutama petani. Kalau seingat saya sudah 3 kali, kalau nggak 4 kali. Tapi kalau di tempat saya sana saya di Lampung Tengah mungkin udah berpuluh kali. Sekali lagi saya mewakili rakyat Lampung Tengah, Pak Sudin, terima kasih banyak. Dan kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Bapak tetap sehat, sehingga tetap bisa berbuat untuk rakyat, bangsa dan negara ini. Sekali lagi, sebagai manusia saya minta maaf dan pada rasa ampun.
sehari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin SE dalam arahannya mengatakan krisis pangan yang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, harus bijak mengambil langkah untuk mengantisipasi agar Indonesia, khususnya Lampung Tengah, bisa menjadi lumbung-lumbung padi untuk menghindari terjadinya krisis pangan. Sudin mengatakan pentingnya BIMTEK tentang pertanian pangan ini sangat perlu diadakan. Pasalnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mendongkrak peningkatan perekonomian. Tapi pun yang saya hormati Pak Direktur, beliau ini harusnya hari Minggu bersama keluarga, tapi karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya, maka beliau beserta tim menyempatkan waktu datang ke Lampung. Itu juga Pak Roni, beliau ini kepala penyuluh pertanian se-Provinsi Lampung. Pak Jepri yang dulu kita ketahui sebagai BPTP, tapi sekarang sudah menjadi BSIP, Pak. BSIP. Ketua DPD yang tadi semangat berapi-api karena setiap saya ketemu pasti saya marahin. Yang mewakili Dinas Pertanian Provinsi maupun Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah. Di sini hadir juga Pak Sutono. Terima kasih. Beliau ini adalah sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Mas Yunan, terima kasih yang akan memblokori petani milenial. Anggota fraksi kamu mana, Mas? Gak ada. Nah, ini saya kritik nih di depan Bapak Ibu semua nih, ya. Saya kecewa kalau saya datang ke suatu tempat, anggota fraksinya nggak ada. Alasannya apa? Bukan daerah pemilihan saya. Itu manusia picik dan tidak akan berkembang sampai kapanpun. Kenapa demikian? Ya karena dia cuma mau urus kecamatan atau dia nggak berpikir bahwa dia itu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ya kan? Ini harus kita sadari. Yang saya hormati Pak Profesor Sulono Danu, beliau berjuang tanpa henti, juga tanpa pamrih. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat berkumpul, bertemu, berjumpa untuk mengikuti bimbingan teknis tanaman pangan dengan topik penggunaan benih bersertifikat dan bermutu. Bersertifikat belum tentu bermutu. Contoh, beberapa tahun lalu terjadi kasus benih jagungnya jelek. Mengakibatkan apa? Petaninya mendoakan pejabatnya masuk penjara. Betul nggak? Ya masuk. Karena didoakan sama petani itu nggak neko-neko. Maunya benihnya bagus, hasilnya bagus, ada kelebihan. Kalau benihnya sudah jelek, nggak bermutu, ya wassalam. Akibatnya apa? Baik secara langsung maupun dalam hati, sumpah serapahnya keluar. Ya toh? Tadi saya tanya sama ketua DPRD, Lampung Tengah menganggarkan pertanian berapa puluh miliar. Alhamdulillah sampai hari ini belum jelas. Saya bilang coba dicek dulu. Jadi saya bilang, saya rasa kalau nggak ada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga tetap jalan petani. Karena petani kan butuh hidup, butuh makan. Ya, ini yang harus kita pikirkan bersama. Juga saya juga kecewa ini. Bapak Ibu, ada nggak anggota DPRD Provinsi kenal nggak dari PD Perjuangan di Lampung Tengah? Hah?
Siapa? Hah? Ningrum, Nah, pemain. udah ketemu belum di sini? Ngurus petani kan? Pak, saya bilang kalau yang tidak mengurus petani, jangan dipilih. Saya ketua DPD ngomong. Alasan ada kegiatan. Tadi ini juga sama suami saya. Anak anggota Paksimu Mas ada kegiatan lain. Padahal hari Minggu, hari keluarga saya tahu. Lah saya juga punya anak punya istri loh. Saya juga kepengen pulang keluarga hari Minggu, tapi karena tugas tanggung jawab saya sebagai anggota DPR, sebagai ketua partai, nggak ada hari tanpa saya ke lapangan. Ya kan? Jangankan Lampung Tengah yang kata ketua DPD tadi bukan daerah pemilihan saya. Orang saya ke Papua aja saya pergi kok. Mana aja saya pergi karena saya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi se-Indonesia itu masalahnya ya masalah saya juga. Paham ya Bapak Ibu ya? Juga kita semua tahu ya, baca di media, di medsos, sekarang ini hampir seluruh dunia kekurangan pangan. Ya, kekurangan pangan akibat banyak hal yang mengakibatkan kekurangan pangan. Hampir 100 negara lagi sudah mulai krisis pangan. Bapak Ibu kalau melihat, wah negara Inggris itu hebat, mereka pun sudah krisis pangan. Jangan hanya lihat hebatnya. Makanya negara kita pun kalau tidak mau krisis pangan, petaninya bekerja dengan baik, pejabatnya yang benar, baru bisa maju pertanian. Ya? Beliau ini untung aja nggak pernah rapat sama saya, jadi nggak pernah saya marahin. Tapi kalau Pak Dirjennya ya pasti saya marahin. Ini yang harus kita sadari. Iya kan? Saya juga kecewa tadi mendengar Kabupaten Lampung Tengah kok tidak menganggarkan untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Enggak ada. Alhamdulillah. Jadi Pak Kadis bilang tidak dianggarkan untuk Bapak Ibu semua. Ya. Jadi petani itu dianggap nomor 10, gak ada urusan. Padahal tanpa Bapak Ibu ini semua, ya, wassalam. Ya, ingat. Kenapa saya nggak? Saya mohon maaf ini. Kalau saya mau hidup enak, saya milih komisi 11. Rapatnya sama orang bank. Nggak pernah ke sawah, nggak pernah ke lapangan, nggak pernah apa. Saya konsisten, saya udah 3 periode ini di komisi 4. Saya nggak mau pindah-pindah. Karena apa? Ya kalau semua orang maunya komisi 11, komisi 5 yang ngurusin bangun jalan. Kalau saya nggak mau. Ini perlu kita ingatkan juga. Ini mungkin saya salah karena saya bukan orang hebat. Petani itu di mata saya bagaikan malaikat. Coba kan petani seluruh Indonesia demo, nggak ada yang tanam, nggak ada yang kerja. Mau makan apa? Ya, itu kan? Karena saya sebagai ketua partai saya memahami. Tuh, jadi nanti ya ikutin bimbingan teknis ini secara seksama, pulang ilmunya ditularkan kepada tetangga, kepada kerabat, kepada sahabat. Ingat ramalannya BMKG, ya Pak Direktur, kemungkinan tahun ini akan terjadi kemarau panjang. Ya, saya juga nanti bisa membuka peluang, saya akan bantu pembuatan embung atau penampungan air. Embung yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian atas kerjasama dengan Komisi 4 beda dengan yang lalu. Kalau yang lalu itu bukan embung cuma galian. Kalau sekarang jelas digali
dikasih terpal bawahnya supaya airnya jangan meresap ke dalam. Pada musim kemarau airnya tetap ada. Baik itu pembuatan embung maupun rehab embung, saya akan siap membantu pertanian. Secara resmi bimbingan teknis pagi ini saya buka, dan saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti secara bersama. Usai membuka bimbingan teknis pertanian tanaman pangan penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin SE didampingi Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono melakukan panen padi jenis MSP dengan disaksikan kelompok tani dan warga masyarakat. Nah ini intinya ke Bu Ansil mana? Bu Nani? Karena sini betul ya, tikus ya? Ya humus tikus daerah sini Pak. Trimurjo nggih. Niki humusi Trimurjo teng mriki. Tapi ini syukur alhamdulillah bibitnya baik ini ya. Iya benar. Pemirsa LDS TV, itulah serangkaian acara pada hari ini, BEMTEK Pertanian dan juga Panen Raya Padi yang dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Bapak Sudin SE dan juga Ketua DPRD Lampung Tengah Bapak Sumarsono. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saya Vera Wang, sampai jumpa.